Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andra Sukma Suryandaru, NIM 119400058, Prodi Teknik Telekomunikasi, TBB 23, dan saya dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Krisi Damayanti, NIM 1190190 dari TPB 23, Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Dharma Prisandi, NIM 119230050 dari program studi Teknik Geomatika. Saya Priska Santiaga Nebaho, NIM 119300084 dari Prodi Teknik Kelautan. Perkenalkan, nama saya Fikandini Mawalifani dari kelompok 8, NIM 119121445 Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Pinina Pratika dari kelompok 8, NIM 119190091 Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Wadis Pinomanik, NIM 119210110 Prodi Teknik Sipil, TPB 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yahya Agung Nada Bunda, NIM 119160095 Prodi Matematika, kelompok 8. Pengembangan kemampuan ekolokasi pada kelelawar dalam navigasi drone. Menerbangkan drone menggunakan remote control bukan lagi suatu hal yang baru. Namun, sekelompok peneliti dari Amerika Serikat menggunakan ekolokasi yang terdapat pada kelelawar sebagai navigasinya, di mana ekolokasi sendiri merupakan kemampuan suatu hewan untuk memprediksi jarak jauh atau dekatnya suatu benda melalui pantulan suara. Menggunakan sistem yang sama, peneliti dari Purdue University meletakkan mikrofon dan pengeras suara pada drone, di mana pengeras suara mengeluarkan gelombang suara yang akan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Pantulan tersebut diterima oleh keempat buah mikrofon. Drone mampu mendeteksi kehadiran tembok yang ada pada ruangan percobaan. Deteksi dilakukan berdasarkan data gelombang suara yang ditangkap oleh 4 buah mikrofon dan diolah oleh algoritma tertentu. Sampai saat ini, 4 buah mikrofon cukup untuk melakukan navigasi pada suatu ruangan percobaan. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu drone dan ekolokasi, orang Anda. Tapi jangan khawatir, di sini kami akan menjelaskan apa itu drone dan ekolokasi. Jadi drone adalah sebuah pesawat tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh menggunakan sebuah komputer ataupun remote control. Dalam dunia militer, drone dinilai sebagai alat pembunuh yang sangat efektif. Karena apa? Karena drone sendiri dapat dikendalikan dari jarak jauh sebagai alat pengintaian suatu wilayah hingga menembakkan rudal yang siap menghancurkan objek sasarannya. Namun, pada era sekarang, drone sudah banyak digunakan oleh filmmaker, videomaker, ataupun vlogger sebagai alat untuk mendapatkan gambar ataupun video dari atas langit. Nah, kalau ekolokasi adalah kemampuan suatu hewan, khususnya kelelawar, untuk menentukan jauh atau dekatnya benda melalui pantulan suara. Jadi, kelelawar tuh mengeluarkan suara dan menerima pantulan suaranya lagi untuk mendapatkan gambaran kondisi lingkungannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana korelasi antara ekolokasi pada kelelawar dan pada drone sendiri. Seperti sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya bagaimana pengertian dari ekolokasi dan pengertian dari drone itu sendiri. Nah, pada awalnya peneliti Amerika Serikat yang telah melakukan penelitian pada ekolokasi pada kelelawar, sehingga dia melakukan penelitian ini untuk mengalihfungsikan sistem ekolokasi pada kelelawar kepada sistem navigasi drone, di mana sistem navigasi drone ternyata awalnya belum memiliki sistem navigasi yang baik, sehingga dengan adanya ekolokasi pada kelelawar yang dialihfungsikan kepada sistem drone, maka sistem drone sekarang memiliki navigasi yang cukup baik dan bisa mengenali lingkungan melalui suara. Selanjutnya adalah cara kerja. Botin dan Greg Kemper, seorang profesor dari Universitas Purdue, telah bekerja merekonstruksi konfigurasi dinding ruangan dengan menggunakan gema yang diambil oleh mikrofon pada drone. Dalam teori pendekatan mereka menempatkan pengeras suara dan 4 mikrofon pada drone. Ketika mikrofon mendengar gema, adanya perbedaan waktu antara suara yang dihasilkan dengan waktu suara yang direkam. Perbedaan waktu itu menunjukkan jarak yang ditempuh oleh suara setelah memantul di dinding. Seperti dengan kelelawar yang menggunakan ekolokasi untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Nah, dari sini tantangannya adalah
menentukan jarak mana yang sesuai dengan dinding mana, atau suatu proses yang disebut dengan echo sorting. Dengan menyortir gema secara akurat, menentukan bahwa semua dinding yang didengar adalah benar-benar ada. Dengan cara ini, algoritma yang digunakan tidak menghasilkan dinding hantu. Nah teman-teman, pada drone itu sendiri tidak hanya memanfaatkan ekolokasinya saja, ternyata cara terbang kelelawar yang zigzag juga diterapkan pada drone ini. Nah, cara terbang kelelawar yang zigzag ini dapat menambah gaya aerodinamis yang memungkinkan drone dapat berputar sebesar 360 derajat dan dapat melakukan manuver dengan cepat, baik itu manuver turun maupun manuver untuk naik. Dengan kekuatan cara kerja drone ini, dapat menghemat daya sebesar 30% daripada daya yang digunakan seperti biasanya. Pada sayap drone itu sendiri terdiri dari 9 sendi. Nah, perlu teman-teman ketahui, ternyata kelelawar itu memiliki 40 sendi aktif yang memungkinkan kelelawar dapat terbang terbalik dengan baik maupun melakukan manuver yang baik. Nah, pada drone itu terdiri dari 9 sendi, yang diantaranya 4 sendi pasif dan 5 sendi yang beroperasi secara mandiri. Sendi-sendi ini dapat memungkinkan drone terbang tanpa baling-baling, yang dimana drone konvensional tidak bisa melakukannya. Tujuan dari pembuatan drone yang mampu menggunakan ekolokasi kelelawar sebagai sistem navigasi adalah agar dapat membantu seorang difabel menentukan arah. Juga, dalam dunia otomotif, sistem ini dapat membantu mobil mendeteksi benda-benda di sekitarnya. Deteksi tersebut dapat memberikan pengendara peringatan dan menghindari kecelakaan. Jadi kesimpulannya, penggunaan sistem ekolokasi yang digunakan dalam sistem navigasi pada drone diharapkan mampu membantu kehidupan manusia pada sehari-harinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.